Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada bagian A yaitu jenis dan bentuk usaha di bidang ekonomi. Untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia harus bekerja. Manusia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya, pendidikan, maupun sesuai dengan bakat keterampilannya. Kegiatan bekerja tersebut membentuk suatu usaha perekonomian yang berjalan di masyarakat. Yang pertama yaitu jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di masyarakat Indonesia beraneka ragam. Di antaranya adalah pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, industri kerajinan, dan jasa. Yang pertama yaitu pertanian. Hasil usaha pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan, diantaranya padi, jagung, kacang kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha pertanian banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Orang yang bekerja dalam bidang pertanian atau orang yang mengelola tanah dan bercocok tanam disebut petani. Petani ini dibedakan menurut jenis usahanya yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, petani sawah, yaitu mengelola sawah. Yang kedua, petani ladang, yaitu mengelola lahan kering. Yang ketiga, petani perkebunan, yaitu mengelola lahan luas untuk tanaman perkebunan. Yang keempat, yaitu petani tambak, untuk mengelola lahan untuk tambak. Jenis usaha pada bidang ekonomi yang kedua yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang menjual barang ke konsumen, pedagang disebut sebagai perantara. Nah, jenis usaha perdagangan diantaranya yaitu perdagangan bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Vivi mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu ada perikanan. Perikanan adalah kegiatan usaha dalam budidaya ikan. Budidaya ikan adalah kegiatan yang mengembangbiakan ikan. Orang yang mencari ikan di laut dinamakan nelayan. Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratannya. Lalu ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara konstrumen. Peternakan adalah orang yang pekerjaannya memelihara hewan. Adapun jenis-jenis usaha peternakan, yang pertama yaitu peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau. Yang kedua, peternakan kecil, contohnya kambing dan biri-biri. Yang ketiga, peternakan ikan, contohnya ikan lele dan mujair. Lalu yang keempat ada peternakan unggas, misalnya burung puyuh, ayam, itik. Lalu ada industri kerajinan. Industri adalah kegiatan usaha bahan baku menjadi bahan jadi. Kerajinan adalah kegiatan membuat peralatannya dari bahan seadanya. Pengrajin adalah orang pekerjaannya yang membuat kerajinan. Contoh industri antara lain pembuatan sepatu, jaket, pakaian, tas, sandal. Lalu ada jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contohnya, usaha jasa perusahaan angkutan, asuransi, bank, dokter, dan lain-lain yang menggunakan jasa. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk usaha menurut pemiliknya. Jadi, bentuk usaha dalam bidang masyarakat ada yang dikelola sendiri atau milik perorangan, dan ada pula yang dikelola secara kelompok atau milik bersama. Menurut pengelolaan dan kepemilikan usaha, bentuk usaha dibedakan menjadi dua, yaitu milik perorangan atau perusahaan perorangan dan milik bersama atau perusahaan persekutuan. Perusahaan perorangan adalah usaha yang modalnya dimiliki satu orang dan kegiatan usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Bentuk usaha ini banyak ditemukan karena sederhana, mudah cara pendiriannya, pajaknya ringan, dan modalnya sedikit. Perusahaan milik bersama dinamakan perusahaan persekutuan. Anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Setiap anggota bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban usaha persekutuannya. Macam-macam dari usaha persekutuan itu terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada persekutuan firma atau
PFA. Persekutuan firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya. Yang kedua, itu ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Yang ketiga, ada perusahaan terbatas atau PT. Perusahaan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham yang nilai nominalnya sama besar. Yang keempat, ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah usaha yang modalnya berasal dari negara yang bertujuan membangun ekonomi nasional. Pimpinan perusahaan adalah sebagai penentu kebijakan yang juga mengurus kekayaan perusahaan. Terima kasih. Yang terakhir ialah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan usaha bersama dan berdasarkan kekeluargaan. Tugas koperasi ialah alat perjuangan ekonomi, alat pendeklarasian ekonomi nasional, salah satu urat nadi perekonomian Indonesia, yang mana landasan koperasi yaitu landasan ideal berupa Pancasila, landasan struktural berupa UUD 1945, dan landasan mental berupa rasa setia kawan, dan rasa kesadaran berpribadi. Ciri koperasi adalah swakarsa, swadaya, dan swasembada. Dan yang terakhir ialah kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumen, yang mana ketiganya saling berkaitan dan berkesinambungan. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana contoh jenis produksi hasil dari olahan teknologi sebagai berikut. Jenis produk makanan seperti tempe, tahu, selai, dan lain-lain. Jenis produksi keperluan sehari-hari misalnya obat-obatan, minyak rambut, sabun. Jenis produksi minuman seperti serbat, sirup, teh. Yang kedua ialah kegiatan distribusi. Distribusi adalah penyebaran hasil produksi ke konsumen. Produk yang dihasilkan produsen disalurkan ke pemakaian atau konsumen melalui perantara. Perantara atau orang yang menyalurkan hasil produksi ke konsumen disebut distributor. Agar proses distribusi lancar, perlu adanya distributor. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghasilkan barang atau maupun jasa. Konsumen adalah orang yang memakai hasil produksi. Contoh kegiatan konsumsi antara lain kegiatan menghabiskan makanan dan kegiatan menggunakan kendaraan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.